Nasionalisme. Tema ketiga. A. Menganalisis informasi dalam ceramah. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia, kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Ketiga, 5. Menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kedua, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ketiga, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Keempat, mengkonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Informasi adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau simpulan. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk. Ceramah dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama, ceramah umum bertujuan memberikan nasihat kepada halayak umum atau masyarakat luas. Dalam ceramah umum, hal-hal yang sampaikan sangat cocok bagi audiensi yang tua ataupun muda. Kedua, ceramah khusus merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada halayak tertentu dan bersifat khusus. Ada batasan-batasan tertentu, seperti tipe audiensi yang diinginkan dan cakupan materi ceramah. Contoh, ceramah khusus peringatan Hari Besar Islam. Ciri informasi yang disampaikan dalam adalah sebagai berikut. Pertama, harus jelas. Kedua, harus lengkap. Ketiga, harus lugas. Keempat, harus logis. Kelima, mudah dipahami. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang saya hormati, puji, syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridha-Nya kita dapat bertemu pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada kita menjadikan kita mampu bersyukur. Pagi hari ini, saya akan menyampaikan pentingnya kita berakhlak baik dan mulia. Saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita melihat hal yang paling mendasar dalam diri kita, yaitu pendidikan. Dalam era pendidikan saat ini, pendidikan moral yakni sangat dibutuhkan bagi generasi kita. Moral yang baik akan menuntun kita pada akhlak yang baik. Banyak contoh yang dapat kita lihat. Orang-orang yang bermoral baik, berintelektual yang baik, akan berperilaku baik pada generasi muda saat ini. Salah satu cita-cita para pendahulu kita adalah mempunyai moral yang baik dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, bermoral baik dengan segala hal. Ya, dalam segala hal. Karena apa? Dengan bermoral yang baik, pola tingkah laku kita akan terarah. Dengan bermoral yang baik, semua menjadi indah dan suatu saat negara akan menjadi makmur dan sejahtera. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai generasi pemuda, penerus cita-cita mulia para pendahulu, kita ini seharusnya kita bekerja keras. Kelak kita akan menjadi pengganti tiang penyangga sang saka merah putih Indonesia, menggantikan tiang yang sudah rapuh. Dalam hal menyangga sang saka, pengetahuan diperlukan agar sang saka bisa ditempatkan di tempat yang layak.
Sementara itu, moral dibutuhkan agar sebagai tiang penyangga tidak mudah rapuh. Belum lagi sekarang rintangan datang, menghadang, jadi sulit mempertahankan kekukuhan tiang penyangga. Akan tetapi, tetaplah kembangkan moralmu, perbanyak ilmumu, kobarkan semangatmu, semangat yang bermiral, semangat generalisasi pembawa perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Cermati contoh analisis teks ceramah di atas. Analisis ceramah akhlak. Bagian pertama, bagian unsur-unsurnya. Penjelasan ceramah tersebut memenuhi unsur yang mencakup A. Pembuka dengan salam pembuka. B. Isi, nilai moral. C. Penutup, ada salam penutup. Kedua, bagian kebahasaan. Penjelasan ceramah tersebut menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta menggunakan kata sehari-hari. Ketiga, bagian isi moral. Penjelasan ceramah berisi pendidikan, karakter berupa anjuran perbaikan, moral, memotivasi agar generasi muda mempunyai moral yang terdidik dan sikap menjadi pemimpin bangsa. Penilaian ceramah dapat dibuat dengan rubrik sebagai berikut. Pertama, kegiatan. A. Pengantar. B. Isi. C. Penutup. Kedua, penilaian. A. Ke-83. B. Ke-78. C. Ke-80. Ketiga, tanggapan. A. Secara isi baik, secara bahasa teks, ini menggunakan kalimat yang santun. B. Materi yang disampaikan sudah baik, tetapi kurang terperinci. Contoh, perilaku yang mencerminkan akhlak yang baik masih kurang dielaborasi. C. Sudah disampaikan dengan baik. Bagian yang belum ada adalah simpulan. Keterangan kriteria penilaian. Pertama, skor 5, 85-100 sangat jelas. Kedua, skor 4, 75-84 jelas. Ketiga, skor 3, 67-74 cukup jelas. Keempat, skor 2, 61-66 tidak jelas. Kelima, skor 1, 0-60 sangat tidak jelas. Adapun manfaat ceramah adalah sebagai berikut. A. Dari segi pendengar. Pertama, melatih keterampilan berpikir. Kedua, melatih mental. Ketiga, meningkatkan keterampilan berbicara. B. Dari segi pendengar. Pertama, memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Kedua, memberi gambaran kepada pendengar mengenai luasnya suatu persoalan serta jalan keluarnya. Ciri-ciri ceramah adalah sebagai berikut. Pertama, ada seorang pembicara dan sekelompok pendengar yang sudah disiapkan. Kedua, ada ide yang akan disampaikan dengan lisan atau uraian lisan. Ketiga, ada kesempatan bertanya bagi pendengar yang harus dijawab oleh pembicara atau penceramah. Keempat, ada alat-alat peraga yang dipakai untuk menjelaskan isi atau materi ceramah. Evaluasi. Pertama, sebutkan 4 ciri-ciri ceramah. Kedua, sebutkan manfaat ceramah dari segi pembicara dan segi pendengar. Ketiga, sebutkan 5 ciri informasi yang disampaikan dalam ceramah. Keempat, ceramah dibedakan menjadi 2 sebut dan jelaskan. Kelima, jelaskan perbedaan informasi dan ceramah.